Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di acara biasa. Setiap pagi kita lakukan evaluasi, monitoring, dan tentu planning untuk satu hari ke depan. Hari ini sudah mendekati akhir pekan lagi ya. Kamis 8 Juni 2023. Kita pagi hari ini akan coba dulu untuk mengevaluasi, setidaknya kita mencari apa yang bisa kita dapatkan dari analisa kemarin, minimal untuk koreksi dan evaluasi kita masing-masing. Kalau itu menjadi bagian dari pembelajaran yang baik, kita ambil hak baiknya. Kemudian kalau mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tentu kita harus banyak melakukan koreksi. Satu hari kemarin kita perkirakan ada pergerakan yang signifikan ya, tetapi tentu kita selalu melihat kondisi dan dinamika yang ada. Kita perkirakan akan bergerak di area di atas ya, bahkan di kisaran 72, tetapi hanya setengah dari yang kita harapkan, ternyata sudah ditolak ya dan berbalik. Yang perlu menjadi pembelajaran di mana kita menempatkan area-area pentingnya, kemudian kehati-hatiannya, dan termasuk membaca pergerakan demi pergerakannya. Kita awali dari yang posisi buy dulu ya. Posisi buy ini hampir menyentuh di 1966, kemudian bergerak berbalik sehingga sell tersentuh di 1960. Satu posisi selesai karena target satu sudah tercapai, sekitar 400 mungkin ya, 400 oh 500-an. Berikutnya sampai di levelnya ditolak kembali dan ternyata posisi buy tersentuh di sana. Target belum tercapai, hanya setengahnya, sekitar 300. Bagi yang memahami kondisi ini tentu sudah bisa lebih awal untuk menyelamatkan dan mengamankan. Bagi belum yang sempat melakukan exit, atau bagi yang teman-teman masih stay dengan targetnya, maka perlu dilakukan satu langkah antisipasi ya. Ketika satu posisi tersentuh, maka satu antisipasi simulasi harus sudah kita siapkan di sana. Bisa dengan stop loss ya, dengan batasan yang sudah kita hitung, apakah 500 pergerakannya atau mungkin 2% dari modal, atau berapapun itu. Yang terpenting sesuai dengan perhitungan kita, cocok dengan yang kita rencanakan, dan ikhlas untuk melepaskan kerugian itu. Itu yang paling penting di dalam manajemen risikonya. Kemudian juga diperhatikan dari sisi teknikal ya, berada di area yang cukup berisiko seperti ini, masih bergerak di dalam ya, di tengah mungkin masih ada peluang untuk berbalik lagi, sehingga yang perlu kita lakukan adalah tentu dengan penyelamatan dan melihat level-level pentingnya di sana. Kemudian ternyata bergerak turun ya, sehingga kalau kita melihat dari perlawanan yang ada ya, ketika buyer bergerak kuat tanpa penolakan tiba-tiba ditolak oleh seller, itu artinya sentimennya kuat sekali ya, dimana ini yang melakukan tentu bukan trader biasa ya, bisa jadi satu lembaga besar ya. Sehingga yang kita lakukan adalah menunggu kondisi ini selesai ya. Ini dua kekuatan yang sama, naik dan turunnya hampir sama, maka ini dua kekuatan yang masih sama, kita menunggu breakoutnya. Ketika breakout, kita juga bisa menempatkan posisi
sell di sana, sell stopnya di bawah level. Kemudian sampai di mana kalau dia sudah bergerak kuat, minimal mendekati levelnya. Di sini ada banyak level. Kalau kita amati dari sisi sebelah kiri nanti akan ketemu dengan banyaknya penolakan di sana. Bahkan kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri tentu ada banyak sekali di sini penolakan-penolakan ya. Kenapa tidak menggunakan yang paling jauh? Ya kita ambil yang banyak dulu. Bahkan kalau kita merujuk pada analisa kemarin, di sini ada area jenuhnya yang kita tandai dengan highlight warna orange ini, tentu menjadi perhatian kita. Ketika di area itu, maka perhatikan karakter candle yang terdekat, perhatikan dari strukturnya, perhatikan dari loss momentum dan rejeksinya, sehingga kita tidak terjebak mengambil posisi sell berada di lembahnya. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari yang sudah kita analisakan kemarin, dan mungkin yang sudah dilakukan banyak diambil hikmahnya. Harus banyak melakukan koreksi kalau mungkin tidak sesuai dan terlalu jauh meninggalkan yang kita analisakan. Sekarang kita lihat di kondisi saat ini sudah bergerak kembali memantul ya. Kalau kita lihat dari levelnya, di sini ada level yang baru. Kemudian kalau kita tarik seperti ini tingginya, kemudian ini rendahnya seperti ini. Di titik terendah di levelnya sudah ada rejeksi, sudah ada perubahan warna, sehingga ada potensi untuk bergerak naik lagi hingga mendekati levelnya di sini ya. Sehingga kalau kita tarik garis ke atas sekitar 800 masih cukup untuk kita mengambil posisi buy di sana ya, tapi jangan terlalu gegabah ya, jangan terlalu gegabah. Kita cukup menunggu peluang itu betul-betul sudah ada konfirmasinya. Kita ambil yang agak tinggi. Oke, kita coba lihat di sisi sebelah kiri biar tidak terjebak nanti ya. Oke, dari sisi sebelah kiri ada penolakan juga di sana ya. Kita akan naikkan dulu sedikit. Baru di sini kita menempatkan posisi buy-nya ya. Kita menempatkan posisi buy di 1950. 1950 kita tempatkan di sana. Target yang terdekat kita letakkan di 1955 ya. Kita tempatkan untuk targetnya di 1955. Berikutnya kita akan tempatkan kembali untuk target yang kedua dengan melihat dari sisi historinya. Kita akan tempatkan masih di area retracementnya, masih di area retracement. Kita tempatkan untuk target yang kedua di sini, tidak usah terlalu jauh dulu, 1960 poin sekian. Ini untuk area target 2 ya. Ini mendekati retracement, berpotensi masih akan memantul kembali, sehingga nanti kita uji di sana ya, di target 2 ini. Kemudian area jenuh kita akan tempatkan di area jenuh, kita tempatkan di sini ya. Area jenuh kita tempatkan di 1966 hingga 1969. Hari ini Kamis ya, kita perkirakan tidak terlalu jauh dari levelnya di sana. Area jenuh kita perlu hati-hati di sini ya. Kehati-hatian kita nanti akan terapkan ketika mendekati area di sini. Toh kalaupun nanti mendekati puncaknya, ini juga tidak terlalu jauh. Kemudian di sisi bawah masih cukup peluang yang besar juga di bawah ketika dia melewati levelnya.
kita perkirakan ketika dia turun, ya kita akan ambil yang lebih dekat saja, yang potensial dan tentu realistis bisa didapatkan. Sell kita tempatkan di 1936 dengan target yang terdekat di 1931 saja ya. Karena posisinya kita menunggu koreksinya, maka kita ambil yang dekat saja, targetnya hanya 400-an. 1931.97. Nanti di area ini kita bisa mengamati pergerakannya. Kemudian kita bisa melihat tanda-tanda di sana apakah menguat atau justru akan melemah. Kita bisa menahan diri sambil melihat kondisi candle yang terbentuk di sana. Oke, kemudian untuk yang kedua ya, target yang kedua kita akan tempatkan agak jauh karena itu sudah break di levelnya, tentu seller akan jauh lebih kuat tentunya ya. Oke, kita kembali untuk di targetnya. Kita kembali melihat target di sell ini ya, di 1931 cukup dekat. Target 1 kita tempatkan di 1931 poin sekian. Kemudian berikutnya untuk target yang kedua kita tempatkan agak jauh di 1924 ya. 1924.98 ini target yang kedua. Selanjutnya kita mesti waspada di area 1918 untuk bisa menjadi area jenuhnya. Kita waspada, kita perhatikan di area 1918 ya. Kita nanti akan monitor di sini, kita akan lihat apakah ada tanda-tanda dia mulai berbalik atau justru akan mulai menguat atau ada momentum bearish yang sangat kuat. Kita akan amati gejala-gejalanya, kita akan amati historinya dan jejak yang ditinggalkan. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan analisa ulang di area mendekati titik jenuhnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan maksimum hari ini profit kita. Sekali lagi, jangan jadikan ini sebagai dasar utama untuk kita entry buy dan sell-nya, tetapi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita cocokkan dengan analisa masing-masing. Bagi yang sesuai dan cocok dengan analisa ini, silahkan nanti juga dikombinasikan dengan analisa pribadi sehingga ada kecocokan, sehingga ada kenyamanan di dalam kita melakukan trading plan kita. Akhirnya kita ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.